FA itu, yang jelas yang bersangkutan masih ada di Indonesia, tidak keluar negeri, dan kooperatif, dan dalam pantauan penyidik. Artinya selama ini belum pernah juga ada pemeriksaan terhadap yang bersangkutan? Belum, kan baru kemarin, kan belum proses kemarin ya. Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung 2009-2011 sekaligus pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejagung 2014-2016 Jasman Panjaitan menyebut penyerahan administrasi yang dimaksud Kejagung adalah penyerahan berkas tahap pertama. Penyerahan berkas tahap pertama iya, tapi bukan pelimpahan. Setelah diteliti oleh jaksa peneliti, maka apakah ada dua alat bukti yang sah? Kalau dikatakan jaksa menyatakan ada cukup bukti, maka terbitlah P21. Setelah P21 barulah ditindaklanjuti dengan penyerahan berkas tahap kedua. Apa itu penyerahan berkas tahap kedua? Adalah penyerahan tersangka dan barang bukti. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan periode 2019-2024 Mahfud MD menilai penyerahan perkara kasus korupsi dan TPPU mantan Jampitsus Febri Adriansyah dari Polri ke Kejaksaan Agung tak sesuai KUHAP. Menurut Mahfud, perkara bisa dilimpahkan jika penyidikan telah selesai, terdapat minimal 2 alat bukti dan penyidik sudah memeriksa tersangka. Tapi dalam kasus ini, polisi belum pernah memeriksa Febri. Kejanggalannya, tersangka diserahkan ke Kejaksaan Agung oleh polisi dengan narasi dilimpahkan. Nah, kalau dilimpahkan itu kan berarti sudah P21. Kalau P21 itu artinya tersangkanya sudah diperiksa sesuai dengan pasal 61 ya KUHAP. Ini belum diperiksa lalu diserahkan. Tersangkanya belum diserahkan juga. Harusnya kan diserahkan oleh penyidik ya, untuk ditahan atau untuk apa gitu kan diserahkan oleh penyidik Polri karena Polri yang membuka. Nah, itu saja kan sudah pelanggaran. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan Jamin Ginting menilai penetapan tersangka Febri berpotensi cacat hukum karena melanggar putusan Mahkamah Konstitusi. Ia menilai apakah penetapan tersangka terhadap Febri Adriansyah sesuai KUHAP perlu jadi sorotan utama. Febri pun berpeluang menguji penetapan tersangkanya melalui pra-peradilan. Kita tahu ada konferensi mantan Jaksa Agung Febri mengatakan belum pernah diperiksa. Belum lama-lama belum pernah diperiksa tiba-tiba jadi tersangka. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena di putusan MK 21 2014 mengatakan tidak boleh menetapkan orang sebagai tersangka sebelum diperiksa sebagai calon tersangka dan saksi. Nah, itu cacat hukum. Sekarang ini adalah apakah waktu dia ditetapkan tersangka, Pak Febri ini sudah sesuai dengan aturan KUHAP atau tidak. Nah, kalau tidak, berarti penetapan tersangka tidak sah. Bagaimana memperjuangkan penetapannya tidak sah? Harus mengajukan pra-peradilan. Kalau gitu dengan mengajukan pra-peradilan bisa aja dong Pak Febri ini akan lolos? Ya bisa, karena nanti hakim akan menilai apakah waktu melakukan penggeledahan, penyitaan sudah sesuai dengan aturan hukum yang benar. Pekan lalu, Polda Metro Jaya menemukan 74 kg emas dan uang tunai mencapai 476 miliar rupiah dari penggeledahan di belasan lokasi. Senin lalu, polisi menguji kemurnian kadar emas 74 kg barang bukti kasus dugaan korupsi yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Selain itu, polisi juga memeriksa keaslian dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, dan uang rupiah. Penyidik dari Joint Investigasi bersama penyidik dari Kejaksaan Agung dan Pegadaian akan melakukan uji terkait tentang barang bukti yang ada. Pada hari ini terkait tentang barang bukti emas yang ditemukan 74 keping atau dengan disetarakan dengan 74 kg. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dollar dari FBI dan Kedutaan Amerika, termasuk dari Kedutaan Singapura dan Bank Indonesia.
Jasman Panjaitan menilai penyidik perlu memeriksa Febri terlebih dahulu untuk benar-benar membuktikan barang bukti yang sudah ditemukan benar milik ex-Jampitsus tersebut. Pak Febri kan mengatakan ada pemiliknya. Itu dulu ditunjukkan itu. Berarti harus diperiksa juga Pak Febrinya? Iya, diperiksa dan Pak Febri diperiksa untuk menjawab itu. Itu barang kenapa berada di rumahmu? Di tengah penyidikan kasus dugaan korupsi dan TPPU oleh mantan Jampitsus Febri Adriansyah, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkunjung ke kantor Kejaksaan Agung Selasa lalu. Kapolri bertemu Jaksa Agung ST Burhanuddin dan menyebut pertemuan ini membahas sinergitas antara kedua institusi. Penguatan sinergitas ini untuk menghasilkan penyelidikan dan tuntutan yang baik. Apa yang kita lakukan semua ini tentunya untuk terus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang hukum, di satu sisi dengan sinergitas dan kolaborasi kemitraan antara dua institusi, kejaksaan dan kepolisian. Sinergitas ini diperlukan karena bagi saya, bagi seorang jaksa itu, hasil penyelidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan yang baik. Penuntutan yang baik akan menghasilkan putusan yang baik. Itu adalah kewajiban, keharusan kita bersinergi. Sejak konferensi pers pada 10 Juli lalu, ex-Jampitsus Febri Adriansyah belum muncul lagi ke hadapan publik. Penegak hukum perlu memastikan proses hukum kasus dugaan korupsi dan TPPU berjalan sesuai aturan demi kepentingan publik dan negara. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya mendatangi Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Penyidik Polda Metro Jaya membawa 10 koper bertuliskan BAP. Penyidik membawa koper bertuliskan BAP dan Mindik LP01 dan LP02. Penyidik tak menggubris pernyataan wartawan saat dikonfirmasi kedatangan mereka ke Kejaksaan Agung. Koper diduga berisi berkas penyidikan untuk 2 tersangka dugaan suap dan pencucian uang yang salah satunya menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Dalam kesempatan berbeda, penyidik Kortas Tipikor Polri tiba di Gedung Bundar tanpa menjelaskan maksud kedatangan kepada wartawan. Sementara itu, Polda Metro Jaya libatkan FBI dan Kedutaan Besar Amerika di Indonesia untuk memeriksa keaslian uang dolar Amerika yang disita penyidik dalam kasus dugaan korupsi ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Polisi memeriksa temuan mata uang dolar Amerika Serikat dan penggeledahan di sebuah money changer terkait kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Tidak hanya Kedutaan Amerika Serikat, penyidik juga menggandeng Kedutaan Besar Singapura untuk memeriksa keaslian barang bukti dalam bentuk mata uang dolar Singapura. Dalam kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri, polisi menyita mata uang asing senilai 5,8 juta dolar Amerika Serikat dan 17,2 juta dolar Singapura. Ini ada uang USD, SGD, rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dolar dari FBI dan Kedutaan Amerika, termasuk dari Kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kejaksaan Agung menegaskan mantan Jampitsus Febri Adriansyah sudah tidak mendapat pengamanan dari personel TNI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna bilang pengamanan dari TNI diberikan karena jabatan yang diemban. Setelah Febri mengundurkan diri sebagai Jampitsus, maka fasilitas pengamanan juga dihentikan. Sudah tidak ada. Ya, karena PN itu melekat karena jabatan. Setelah itu tidak ada, ya. Baik, makasih. Jangan beranjak, saudara. Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda.
Saudara, Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Renata Panggalo. Ketua KPK Setio Budianto mengaku telah berkomunikasi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait dengan supervisi perkara yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Sementara merespons usulan pengambil alihan kasus, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan saat ini menghargai proses penyidikan yang kini berlangsung di Kejagung. Kalau KPK tuh ambil alih aja lah kasus ex-Jampitsus dari KPK sendiri gimana? Bakal ada usaha-usaha buat ngambil? Ya saya kira terlalu dini ya, gitu kan masih berproses di Kejaksaan Agung, gitu. Prosesnya sementara berjalan, koordinasi banyak yang dilakukan masalah pendalaman barang bukti, pendalaman dokumen dan lain-lain. Baru proses awal. Jadi menurut saya ya silakan berproses dulu lah. Tapi ada kemungkinan kan Pak? Ya kalau supervisi kan memang sudah ada ketentuan, ada pasal 6 yang mengatur tentang kewenangan koordinasi dan supervisi. Nah nanti sambil kita tindak lanjuti, meskipun secara permintaan secara lisan sudah disampaikan, nanti kan pasti ada permintaan juga secara tertulis dan akan dibahas sesuai dengan SOP yang ada di KPK. Pimpinan menentukan untuk proses selanjutnya. Berarti ada kemungkinan kalau nanti di Kejagung nggak jalan, KPK yang ambil alih? Ya jangan andekan dulu lah, lihat saja prosesnya. Tapi komunikasi formal secara resmi antar kelompoknya sudah mulai berjalan belum? Ya sudah mulai jalan. Gitu. Masuk komunikasi Bapak dengan Pak Jaksa Agung? Tadi kan sebelahan saya sama beliau duduknya. Saudara, pengusutan kasus dugaan korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah polisi libatkan FBI. Sementara hingga kini penanganan kasus korupsi ex-Jampitsus ini masih belum ada kepastian. Banyak pihak mendorong KPK untuk terlibat atau mengambil alih kasus ini. Berikut analisis peneliti Posdem Universitas Andalas Ferry Amsari dan penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Ya, penyerahan proses ke Kejaksaan Agung, tetapi tidak memutus kegiatan yang dilakukan oleh Polri untuk melakukan penyidikan. Jadi itu hanya dilimpahkan ke sana, itu hanya untuk mempercepat prosesnya, karena kebetulan kan menyangkut daripada pejabat di kejaksaan yang tadinya itu ya. Sehingga apabila masih polisi bersekukuh maunya menyidik sendiri itu nanti akan blunder sendiri menghadapi kesulitan. Tapi dengan sekarang ini penyidikan itu bukan dilimpahkan kan. Kalau istilah pelimpahan itu kan penyampaian berkas yang sudah selesai kemudian untuk dilimpahkan dengan tersangkanya. Ini kan penyerahan ya. Penyerahan untuk memproses penyidikan ini selanjutnya kepada kejaksaan untuk kepentingan stabilitas dan untuk percepatan. Tetapi dari pihak penyidik sendiri, polisi masih mempunyai kesempatan untuk melakukan penyidikan yang lainnya dalam rangka mendukung pemberantasan korupsi yang kita tangani saat ini. Pak Arianto, tapi berarti batasan kewenangannya antara Kejagung dan juga Polri ketika menangani kasus ini gimana, Pak? Ya semuanya masih berat melakukan penyidikan. Nggak akan overlap, Pak? Tidak overlap dong, malah koordinasi kan, malah bersama. Karena di dalam KUHP yang baru itu ya Bu ya, sekarang ini, kemarin itu, yang namanya penyidikan itu ya, mulai dari penyidikan polisi menyampaikan surat SPDP ya ke kejaksaan. Setelah itu dalam waktu 3 hari, itu jaksa membuat tim untuk tim yang menangani khusus untuk kasus itu. Dan koordinasi itu bisa dilakukan sejak awal itu sampai akhir berkas itu selesai. Jadi memang ada di dalam KUHP memberi celah ya, walaupun tidak secara eksplisit yang namanya koordinasi itu dengan melalui penyerahan seperti ini gitu. Tetapi mekanisme koordinasi itu memang ada celah di dalam KUHP yang baru ya. Di dalam rangka itu menghilangkan, kalau KUHP yang lama dulu itu kan memberikan kesempatan saling berkompetisi ya, antara jaksa dengan polisi itu dalam penyidikan. Sekarang kan aturannya kan dirubah. Hanya membalikkan perkara itu hanya sekali dan setelah itu dilakukan koordinasi dan kemudian digelar dan kemudian ditetapkan apa lanjut apa tidak. Dalam hal ini sekarang ini kan masih dalam tahap awal penyidikan gitu. Tapi kemudian karena ada kebetulan menyangkut ini pejabat kejaksaan itu sendiri, maka pasti akan terjadi kendala kalau masing-masing bersikukuh kepada instansi masing-masing dengan rigid merasa punya wewenang itu. Intinya gini, semangat daripada ini penanganan daripada korupsi itu adalah bagaimana yang terbaik dan tersinergi dan cepat sehingga semua yang bersalah pasti nanti akan ditindak.
Kenapa tapi tidak diserahkan ke KPK aja Pak, biar menghindari juga konflik of interest? Bisa juga kalau mau diserahkan ke KPK, tapi pemerintah sudah mengambil jalan yang terbaik itu. Dan KPK sendiri, saya dengar kemarin ya, itu KPK memang punya kewenangan kalau mengambil alih ya suatu kasus itu apabila diduga ada kelambatan. Kemudian ada juga misalkan dalam tanda petik penyelewengan ataupun hambatan. Nah kemarin KPK kan mengatakan bahwa sampai saat ini menurut kami baru asumsi itu mungkin kelambatan itu, tapi belum ada fakta bahwa itu terjadi kelambatan. Maka ya KPK masih memantau selama ini. Seperti tadi Pak KPK kan mengatakan kan, kenapa kalau tidak ambil alih, itu masih dipelajari juga. Gitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau KPK nanti melihat bahwa ini terjadi kelambatan, KPK berhak untuk ambil alih untuk ini gitu. Oke, Bung Ferry, tapi kalau mendengar tadi pernyataan atau juga penjelasan dari Pak Arianto, sebenarnya ketika dua institusi hukum menangani kasus yang sama, ini benar akan lebih cepat atau justru akan menimbulkan masalah baru? Ya, pertama, jika ini pelimpahan, tentu itu diperkenankan, itu mekanismenya. Tadi Pak Arianto secara implisit juga sudah memberikan penjelasan soal itu. Tidak ada peristilahan penyerahan kepada kejaksaan dalam konteks perkara seperti ini. Penyerahan itu kan logika supervisi di dalam ketentuan undang-undang itu kewenangannya ada di KPK gitu ya. Nah, saya tentu saja melihat bahwa karena kasus ini ada semangat korupsnya ya, yang menjadi tersangka dalam kasus ini adalah Jampitsus, bukan jabatan main-main, itu berkaitan dengan korups kejaksaan. Bayangkan kalau kemudian dengan istilah yang salah dilakukan penyerahan lalu diminta kejaksaan untuk mengulang kembali atau melanjutkan penyidikan perkara ini, saya tentu dan banyak publik melihatnya ada ruang yang tidak sehat karena salah satu pejabat tertinggi di institusi kejaksaan yang kemudian terlibat, dan bayangkan siapa yang akan menjadi penyidiknya, tentu akan kemungkinan besar mantan anak buahnya semua gitu ya. Nah, jiwa korsanya akan terlihat, korupsinya akan terlihat. Oleh karena itu kalau mau menjadikan kasus ini titik penting untuk memperbaiki kelembagaan institusi tertentu, mestinya presiden atau pemerintah memilih langkah yang paling benar dengan memberikan kepada institusi lain di antara institusi-institusi yang sedang berkonflik. Langkah-langkah kepolisian yang sudah baik ini jangan dinodai dengan kesalahan di langkah berikutnya dengan berupa penyerahan yang sama sekali tidak dikenal, dan harusnya kalau mau bentuk supervisi harusnya diserahkan kepada KPK. Nah, itu sangat baik sebenarnya, jadi win-win solution dan kelihatan niatnya untuk menyelesaikan perkara, bukan malah meletakkan kepada institusi yang sedang jadi catatan dalam perkara ini. Nah Bung Ferry, tapi kalau mereka dalihnya akan membentuk tim penyidik khusus nih agar menghindari ada orang-orang yang dulunya di bawahnya Pak Febri untuk menyidik tersangka itu, cukup nggak ini sebenarnya untuk menjawab spekulasi publik? Ya, kalaupun mau dibentuk tim khusus, pertanyaannya siapa tim khusus itu? Jangan-jangan di bawah Jampitsus semua, karena kan bicara tindak pidana korupsi kan. Kedua, kalau bicara kekhususan, Jampitsus itu sudah khusus tuh. KPK juga sudah khusus begitu ya. Kortas juga khusus. Jadi ini khusus apa lagi begitu ya. Bagi saya tidaklah layak kita di depan publik seterang ini kasusnya, kelihatan semua masalahnya, lalu kita mencoba mencari langkah-langkah yang malah membingungkan banyak orang. Saya mengistilahkan tidak mungkin jeruk makan jeruk kan, oleh karena itu mungkin perlu dipilih institusi lain. Jangan kita kehilangan semangat juga begitu polisi sudah, lalu kita mencoba mencari langkah-langkah membuat sesuatu yang salah. Selama ini kita menuntut agar polisi bertindak benar, memperbaiki banyak hal, malah kita melakukan hal yang salah. Kita butuh jaksa kita, tentu saja konsepnya dominus litis ya, karena pemimpin para penyidik. Bagaimanapun kasus ini tentu akan dituntut oleh jaksa kalau melalui mekanisme biasa.
suatu waktu akan dilimpahkan kepada kejaksaan. Tetapi biarkan polisi betul-betul bekerja maksimal, harusnya Presiden memberikan support dukungannya kepada institusinya sendiri, bawahannya sendiri untuk memperbaiki bawahannya yang lain. Nah, oleh karena itu banyak pilihan alternatif termasuk ke KPK yang menurut saya juga Pak Arianto sudah menjelaskan juga terang bahwa KPK punya ranah untuk itu dan kewenangan untuk itu. Kenapa kita tidak pilih gitu. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi didorong untuk terlibat atau mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Peneliti Posdem Universitas Andalas Ferry Amsari menyebut berdasarkan undang-undang KPK bisa saja mengambil alih karena tugasnya sebagai supervisi. Namun tak hanya sekadar pendekatan normatif, ada juga pendekatan politik dan pendekatan kebijakan pemerintah untuk menuntaskan kasus ini. Ya, berdasarkan undang-undang KPK dan undang-undang KUHP yang baru, karena tugasnya supervisi, karena ada berbagai pertimbangan, tentu KPK bisa mengambil alih. Nah, tapi kita kan tidak melihat sekedar normatif ya, kita melihat ini bicara pendekatan politik juga, keberpihakan kebijakan pemerintah Pak Prabowo ingin seperti apa. Kalau dilihat dalam berbagai sikap belakangan, terutama misalnya pernyataan Pak Prabowo agar masing-masing institusi melakukan introspeksi diri, ya menurut saya yakin Pak Arianto juga berpandangan itu istilah yang agak janggal. Bicara introspeksi, bukan harusnya Presiden kan menyampaikan bahwa siapapun yang melakukan pelanggaran hukum harus ditindak tegas dan mendukung institusi yang melakukan proses penegakan hukum itu dan memastikan institusi sesuai jalannya. Dari sana saja sebenarnya kita sudah bisa mendapat gambaran bahwa kebijakan ini tidak akan berlangsung tegas dalam konteks kasus ini. Kalau tegas, saya pikir ada dua pilihan, menyerahkan agar kepolisian menuntaskan perkara ini, setelah tuntas baru dilimpahkan kepada kejaksaan, atau kemudian memerintahkan karena KPK sekarang adalah rumpun kekuasaan eksekutif, begitu bunyi undang-undang dan putusan MK, maka tentu saja ketika Presiden bilang serahkan kepada KPK, maka semuanya akan menjalankan itu. Kenapa pilihannya kepada institusi yang menjadi bagian dari problematika kasus ini diserahkannya? Bahwa ini Jampitsus, ini wilayah kejaksaan, kenapa diserahkan kepada kejaksaan? Kenapa tidak membangun sakwa sangka publik ke arah yang lebih baik agar memastikan orang tidak mencuri? Demikian Breaking News Kompas TV. Saudara, saya Renata Panggalo, terima kasih, sampai jumpa.